Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri bersama keluarga di rumah masing-masing untuk beribadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami mengajak semua jemaat Tuhan untuk mengikuti warta pelayanan Minggu 28 Juni 2020 sebagai berikut. Pemberitahuan tentang ibadah. Kepada jemaat, diinformasikan bahwa ibadah Minggu 28 Juni 2020 kebaktian kedua saat ini pukul 17 WITA akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Apronia MR Gaspers Leba STH. Kebaktian par hari ini Minggu 28 Juni 2020 pukul 10 WITA mohon dukungan dan pendampingan orang tua dalam kegiatan yang dimaksud. Ibadah rumah tangga minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juli 2020 pukul 19 WITA dan akan dipimpin oleh Pendeta Mike A.M. Modok Mbuik SMTH. Informasi perjamuan kudus. Kelengkapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 Juli 2020 pukul 18 WITA atau jam 6 sore. Perjamuan kudus triwulan kedua akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juli 2020 pukul 18 WITA. Semua kebaktian atau ibadah tersebut di atas akan disiarkan secara live streaming. Jemaat dapat mengikutinya melalui siaran Radio Cafe 97,6 FM, akun Facebook Tim Multimedia Gemit Kaisarea, Facebook Par Gemit Kaisarea, IG Par Kaisarea, dan akun YouTube Gemit Kaisarea. Kedua, pemberitahuan tentang pemberian persembahan. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa dalam ibadah ini persembahan, baik perpuluhan, nasar, syukur, persembahan rutin, persembahan pembangunan, persembahan sekolah minggu, maupun persembahan ibadah rumah tangga, jemaat dapat memasukkan persembahannya ke dalam amplop, persembahan dapat diantar ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang tersedia mulai hari Minggu sampai Jumat pagi. Kotak persembahan akan dibuka dan dihitung oleh presbiter UPP Peribadahan, panitia pembangunan, dan staf sekretariat bagian keuangan pada hari Jumat 3 Juli 2020 pukul 10 WITA. Bagi jemaat yang belum sempat memasukkan persembahan pada hari yang sudah ditentukan, dapat memasukkannya pada hari-hari berikutnya. Amplop persembahan perpuluhan tetap tersedia di atas kotak persembahan di gedung gereja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan tetap dapat mengambil amplop yang tersedia. Persembahan jemaat dapat pula melalui rekening Bank NTT dengan nomor rekening 001-002.740051-7 atau melalui barcode KRIS Gemit Kaisarea BTN Kolhua yang telah disediakan di ruang kebaktian dan di ruang sekretariat gereja. Yang ketiga, himbauan khusus. Jemaat diminta untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan, serta sedapat mungkin menghindari tempat-tempat keramaian. Tetap berada di dalam rumah bersama keluarga dan menggunakan waktu yang berkualitas untuk hal-hal yang positif bersama keluarga, dan bila harus keluar rumah, hendaklah mematuhi peraturan pemerintah yang salah satunya adalah selalu memakai masker. Berikutnya, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan untuk mendukung kegiatan pelayanan, baik berupa persembahan rutin, persembahan syukur, nasar, perpuluhan, dan persembahan pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Oma, Opa, Bapa, Mama, saudara-saudari, dan anak-anak yang menemui hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati bersama
keluarga masing-masing. Nama-nama yang berulang tahun dapat dilihat pada tayangan dan dibacakan melalui Radio Kaisaria Voice 97,6 FM. Sebelum kebaktian dimulai dan menjadi salah satu pokok doa pada kebaktian minggu. Bagi anggota jemaat yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan yang sedang dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan kekuatan. Nama-nama yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan dapat dilihat pada tayangan dan dibacakan melalui Radio Kaisaria Voice 97,6 FM sebelum kebaktian dimulai dan menjadi salah satu pokok doa pada kebaktian minggu. Warta keuangan akan disampaikan secara tertulis melalui media WhatsApp kepada ketua-ketua rayon untuk diteruskan kepada jemaat di rayon masing-masing. Demikian warta jemaat Minggu 28 Juni 2020. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini. Kita telah menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini, walaupun situasi COVID-19 yang belum berakhir. Tetap kita yakini bahwa Tuhan Allah dengan kasih-Nya senantiasa menolong dan menyertai kita. Untuk itu, marilah kita terus menyatakan syukur kepada Tuhan melalui kesiapan hati kita dalam ibadah pada saat ini. Marilah kita berdiri dan bersama-sama nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 454, ayatnya yang pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Kidung Jemaat nomor 454, ayatnya yang pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Pertolongan kita di dalam ibadah saat ini ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku sekalian. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang membimbing kita di dalam kebaktian saat ini terbaca dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita menyambutnya dengan bersama melakukan Kidung Jemaat 405 ayat yang kedua. Kidung Jemaat 405 ayat yang kedua. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang ada di rumah masing-masing, ketika kita ada di hadapan hadirat Tuhan, kita sadar akan keberadaan kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa dan salah. Karena itu, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita ada di dalam saat teduh. Tuhan Yesus, pengasih dan penyayang, kami percaya Tuhan mendengarkan segala pengakuan kami yang telah kami naikkan kepada Tuhan secara pribadi dalam saat teduh kami. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha mengenal setiap langkah hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami datang, kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami juga memohon pengampunan daripada-Mu. Kasihanilah kami. Ampunilah akan segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang dan memohon. Amin. Kita bersama melakukan Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1. Kidung Jemaat 32 ayat 1, kulihat salib-Mu. Kulihat salib-Mu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milik-Mu selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas, dengarlah berita anugerah Allah yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Allah. Kita menyambutnya dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 34 ayat yang kedua. Kidung Jemaat 34 ayat yang kedua, kini bahagiaku penuh. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Pujian Mazmur, Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengungkapkan pujian dari Mazmur 133 secara berbalasan dengan berkata demikian. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkahnya baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi nyanyian rohani, dalam Tuhan kita bersaudara. Kita menyanyi nyanyian rohani, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dipersilahkan jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan bagian pembacaan firman Tuhan untuk kita yang terambil dari surat Paulus ke jemaat di Roma, pasal 15 ayat 1 hingga 13. Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayat ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan perenungannya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami akan membacanya. Tuhan mempersiapkan hati kami, jadikan hati kami sebagai tempat yang subur untuk benih firman-Mu. Persiapkan keinginan kami dan hati kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami, agar kami semua diberkati lewat pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat ke-13. Di bawah perikop, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis,
Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih dan berbahagialah setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, opa oma, anak-anak yang ada di rumah masing-masing yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Selamat sore, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat hidup sendiri. Siapapun dia, sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, sepandai apapun dia, sekaya apapun dia, tentu dia, saudara dan saya, kita membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan kita saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan perempuan. Sebaliknya, seorang perempuan membutuhkan seorang laki-laki. Dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak membutuhkan orang tua. Tapi juga sebaliknya, kita orang tua membutuhkan anak-anak. Dalam kehidupan keseharian, orang kaya butuh orang lain. Untuk apa? Untuk bisa membantunya, untuk bisa mengelola, untuk bisa mengurus kekayaannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu prinsip seperti ini juga dia berlaku dalam hal pertumbuhan rohani kita sebagai orang Kristen. Tanpa kehadiran dan peran orang lain yang ada di sekitar kita, iman kita tidak akan bertumbuh. Kekristenan ini berkembang bukan karena kehebatan atau kecanggihan ajaran-ajarannya yang mengikuti kemajuan dan juga kecanggihan dunia, melainkan soal penerapan kasih yang menjadi kunci pertumbuhan kekristenan di tengah-tengah dunia ini. Menjadi kunci pertumbuhan gereja. Cara hidup bertolong-tolongan, saling mengasihi, memperhatikan merupakan hukum Kristus. Artinya bahwa aspek ini sangat penting dalam bangunan kekristenan kita. Oleh sebab itu saat ini melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang akan kita renungkan di bawah tema yang kuat menopang yang lemah. Kita akan bersama-sama belajar tentang konsep dan bagaimana kita mempraktekkan hidup persekutuan yang saling menopang, yang saling membantu, yang saling mendukung dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan ataupun juga potensi-potensi
kelebihan-kelebihan secara positif sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kerja kita, dalam gereja, dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa Rasul Paulus memberikan perhatian yang sangat besar terhadap prinsip dan cara hidup orang Kristen seperti ini? Saudara-saudaraku, kalau kita membaca bagian Alkitab sebelumnya, di dalam pasal-pasal sebelumnya, pasal 13, pasal 14, rupanya bahwa ada persoalan dan ada ketegangan yang terjadi di dalam kehidupan persekutuan Kristen di Roma, di mana di dalam kehidupan persekutuan itu ada saling menghina dan saling menghakimi di antara mereka. Ada yang anggap diri lebih kuat, lebih baik, lebih benar dari orang lain. Dan bagi Paulus, hal ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan kehidupan iman dan juga gereja Tuhan. Sehingga Paulus mengingatkan mereka dan juga semua orang Kristen di segala abad, segala tempat, termasuk kita saat ini. Dan di sini, untuk bagaimana kita di dalam kehidupan ini kita memperhatikan hal-hal yang membangun, yang berguna untuk pertumbuhan kehidupan iman dan persekutuan kita. Dengan kata lain, Paulus mau bilang bahwa berhenti untuk memfitnah, berhenti untuk menghina satu dengan yang lain dan juga yang saling menghakimi. Nah, melihat potensi-potensi yang luar biasa di dalam kehidupan jemaat Tuhan di Roma, Paulus menasihati mereka untuk yang kuat menopang yang lemah. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu siapa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan yang kuat dan yang tidak kuat atau yang lemah itu. Yang dimaksudkan Paulus tentu bukanlah sebuah kekuatan jasmani atau fisik, tetapi terlebih pada kekuatan rohani atau kekuatan iman, kekuatan spiritual. Yang kuat merujuk pada iman yang dewasa di dalam Kristus. Orang-orang yang kuat hanya orang-orang yang tidak goyah dalam iman kepada Tuhan, yang tidak lagi menaklukkan diri pada kuasa hukum Taurat, pada tradisi dan juga ritual keagamaan, yang hati nuraninya telah diterangi oleh firman Allah. Dan Rasul Paulus, dia ada di dalam kelompok ini. Karena itu di dalam ayat 1 dikatakan kita yang kuat. Dia pakai kata kita. Sedangkan yang dimaksudkan dengan yang tidak kuat atau yang lemah adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi juga masih menaklukkan diri pada kuasa hukum Taurat, pada tradisi-tradisi serta ritual-ritual keagamaan. Rasul Paulus sangat sadar dan tahu persis sifat kita manusia. Ego kita sangat kuat. Dan ketika kita merasa diri bahwa kita lebih kuat, kita lebih baik, maka kadang-kadang itu mempengaruhi perilaku kita terhadap sesama kita. Ada yang memahaminya sebagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ada juga, dan ini banyak orang, bisa saja termasuk saudara dan saya, yang pakai kesempatan untuk kita memperhatikan, memperkuat diri kita sendiri atau kelompok kita sendiri dengan kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi yang ada pada kita. Rasul Paulus, dia memposisikan diri bersama dengan mereka yang kuat
dengan berkata, kita yang kuat ya wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan seterusnya. Papa, mama, saudara-saudaraku, kata wajib artinya harus dilakukan. Tidak boleh tidak dilaksanakan. Ini sudah semestinya. Dengan kata lain, ini menjadi tanggung jawab yang tidak bisa dielakkan atau dilemparkan kepada pihak lain. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita wajib untuk melakukan apa? Dalam firman Tuhan dikatakan tadi, yang pertama kita wajib untuk membantu mereka yang lemah. Artinya memperhatikan. Memperhatikan berarti kita juga dalam memperhatikan kita memperingatkan dan juga menolong mereka yang lemah. Menuntun mereka. Rasul Paulus bilang kalau ada yang melakukan pelanggaran, maka dia mesti dibimbing dengan kasih dan kelemah lembutan. Sambil itu kita juga menjaga diri kita supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita baca di dalam surat Galatia. Kenapa kita harus membantu yang lemah? Karena ada kalanya orang yang lemah. Ada orang yang lemah dan kita harus menolong. Tetapi ada kalanya kita lemah dan kita membutuhkan orang lain. Hal yang kedua, kita tidak mencari kesenangan diri sendiri. Tetapi kesenangan bersama bagi kebaikan bersama untuk membangun, untuk saling membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga Paulus bilang saling menerima ya, satu dengan yang lain. Ya. Orang bijak bilang menerima apa adanya, bukan menerima karena ada apa-apanya. Dan ini menjadi kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa dasarnya Papa Mama Saudara-saudaraku? Dasarnya tidak lain dan tidak bukan adalah keteladanan Kristus. Allah dia sudah menyatakan dan memberikan anugerah kasih dan kebaikannya yang sempurna kepada kita di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah melakukan bagi kita dan semua orang hal yang baik. Maka kita juga wajib untuk berbuat baik kepada orang lain yang ada di sekitar kita dengan kasih dan ketulusan tanpa pilih kasih, tanpa pilih muka, tanpa membeda-bedakan, tanpa mendiskriminasi seorang dengan yang lain. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam diri dan hidup kita, Tuhan sudah menaruh potensi atau kekuatan yang luar biasa di samping kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kita. Tinggal bagaimana Papa, Mama, Saudara dan saya, kita mengelola dan kita memanfaatkannya di dalam hidup ini. Dalam realitas hidup ini, tidak dapat kita pungkiri, banyak orang salah gunakan potensi-potensi yang ada. Kadangkala potensi itu tidak dipakai untuk membangun, tetapi justru untuk merobek-robek dan mencabik-cabik. Kadang-kadang potensi atau kekuatan yang ada dipakai sesuai dengan aturan main.
sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Tetapi kadangkala juga tidak terkendali dan dia bergerak begitu liar. Dan kekuatan yang tidak terkendali, kekuatan yang bergerak liar itu akan membuat kita bertindak sewenang-wenang. Dan kesewenang-wenangan itu sebenarnya memperlihatkan bahwa betapa kita sangat lemah dan sangat rapuh. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menempatkan kepentingannya di bawah kepentingan orang-orang yang lemah. Orang yang kuat adalah orang yang peka terhadap hati nurani dan juga keadaan serta kebutuhan orang lain. Orang yang kuat adalah orang yang mampu untuk menaklukkan kehendak hatinya di bawah kehendak Allah. Dengan kata lain, orang yang kuat adalah orang yang bermurah hati berdasarkan kasih. Nah, Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Kristus Yesus. Pada dasarnya kita manusia, kita ada di tengah-tengah dunia ini. Sebenarnya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita ada bersama-sama dengan orang lain. Adalah untuk orang lain. Kita ada di tengah-tengah dunia ini demi kerajaan Allah. Kita ada di tengah-tengah dunia ini demi Kristus. Itu berarti bahwa hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita ini adalah hidup yang jauh lebih penting, hidup yang jauh lebih besar, hidup yang jauh lebih berharga, hidup yang jauh lebih mulia dari hanya untuk diri kita sendiri. Dalam dunia yang semakin maju, gaya hidup individualistis semakin menonjol. Karena itu kita mendengar banyak ungkapan-ungkapan di sekitar kita. Ada yang bilang begini, saya punya hak untuk berbahagia dan mengerjakan atau melakukan apa saja yang menyenangkan diriku sendiri. Atau ada juga yang bilang bahwa tidak ada orang yang berhak untuk mengatur uangku. Atau ada juga yang bilang aku bebas untuk menggunakan apa saja yang ada padaku sebagai milikku, sesuka hatiku. Sebab ini adalah hasil keringatku dan hasil kerja kerasku. Dan mungkin ada ungkapan-ungkapan lain yang kita dengar. Betul, Papa Mama, saudara-saudaraku. Tetapi masalahnya adalah kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita juga hidup di hadapan Allah. Allah yang mengamati duduk berdiri kita. Setiap langkah hidup kita, yang mengamati apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan. Tapi Dia juga adalah Allah yang menghakimi. Karena itu, apapun yang kita lakukan harus menjadi ungkapan iman kita kepada Tuhan. Dan itu akan saudara dan saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pada masa pandemi ini dengan segala dampaknya tidak dapat kita pungkiri bahwa kita semakin terbatas dalam segala hal. Kita terbatas dalam jarak. Kita terbatas di dalam perkumpulan atau kebersamaan dengan sesama kita.
Kita terbatas dalam penghasilan dan lain-lain sebagainya. Dan banyak orang menjadi pusing, banyak orang mengeluh. Nah, berhadapan dengan kondisi dan pergumulan hidup seperti ini, penderitaan dan kemelut, dia haruslah menjadi motivasi, menjadi tempat dan juga menjadi kesempatan kebesaran Tuhan itu dinyatakan, didemonstrasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kebesaran Tuhan itu dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kekuatan iman kita, kekuatan kasih kita seorang terhadap yang lain, itu seharusnya menggarami kehidupan masyarakat atau kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga yang sedang dilanda oleh keputusasaan atau kegetiran hati. Saat ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan untuk kita terus saling menopang dan saling mendukung berdasarkan kasih yang tulus. Kasih yang tidak berorientasi pada diri itu bukan hanya sempurna, tetapi juga menyempurnakan segala pikiran dan perbuatan kita manusia. Kita hanya bisa menjadi berkat ketika kita bisa memberi, menerima, dan menopang. Ketika kehadiran kita menjadi kehadiran yang membawa sukacita. Sukacita Kristen itu, papa mama saudara-saudariku, itu sangat unik. Dia tidak sama dengan kesenangan. Karena kesenangan ini tidak abadi. Kesenangan itu hanya sementara. Ketika apa yang kita inginkan kita dapati, kita terpuaskan, kita bilang kita senang. Tetapi setelah itu ada lagi muncul keinginan-keinginan yang lain. Dan belum tentu kita bisa menikmati kesenangan. Karena apa yang kita inginkan belum tentu kita dapati. Sukacita Kristen ada pada keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Sukacita itu mensejahterakan banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita buka hati kita. Ya, kita berikan pikiran kita dan hati kita. Kita memberikan ruang bagi sesama kita di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang bermurah hati, yang mau saling memperhatikan, saling mendukung. Kita menjadi orang-orang yang peka terhadap pergumulan-pergumulan saudara-saudari kita yang lemah. Karena Tuhan telah melakukan itu lebih dahulu bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pengakuan iman. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, dalam keadaan berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal.
pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan syukur dan pembangunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah dan berkat Tuhan yang sudah kita terima, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat kata firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena keterpaksaan. Menurut Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Untuk itu, sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa, karena kami yakin dan percaya segala berkat yang kami dapat itu karena kemurahan Tuhan. Untuk itu Bapa, sebagai bukti syukur kami kepadamu, pada sore hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Untuk itu Bapa, kuduskan dan berkati persembahan kami, sehingga dapat bermanfaat bagi pelayanan-Mu, khususnya di Jemaat Gemit Kasyarea BTN Kolhua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama menyanyi Kidung Jemaat, nomor 432 ayat 1. Kidung Jemaat 432 ayat 1, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita yang isi dunia. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Pada saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang ada di hadirat-Mu, datang menaikkan puji dan syukur serta limpah terima kasih. Karena Tuhan begitu baik dan sangat baik bagi kami. Tuhan memelihara kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menolong kami, Tuhan mencukupkan kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan menguatkan kami, dan Tuhan melepaskan kami dari berbagai mara bahaya. Terima kasih Bapa di sorga.
Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu mengajarkan kami dengan bahasa kasih-Mu, untuk kami saling mengasihi, kami saling menolong, kami saling menopang, kami saling mendukung, kami saling melayani satu dengan yang lain, untuk pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan supaya iman kami terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan kami ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat bagi sesama kami, untuk juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Sorgawi, setiap keluarga yang ada di hadirat Tuhan saat ini dalam ibadah kepadamu, Tuhan berkati mereka, Tuhan dengarkan pergumulan-pergumulan hidup mereka. Semua jemaat Tuhan yang ada di jemaat Kaisaria BTN Kolhua dengan pergumulan-pergumulan hidup mereka, kami taruhkan di dalam tangan kasih-Mu. Semua umat Tuhan di muka bumi ini dengan keberadaan kehidupan mereka, kami taruhkan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha mengenal, tetapi juga Allah yang mengasihi dan menjawab kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk semua kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami sukacita karena bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, maupun juga kesuksesan dan sukacita lainnya. Biarlah Tuhan bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka. Kami juga ingat mereka yang sementara sakit, yang sementara berada di rumah-rumah sakit maupun juga di rumah tangga mereka masing-masing. Dengan segala keluh kesah mereka, dengan segala penderitaan dan permohonan mereka. Tuhan jamah mereka dengan tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk para medis, bahkan semua tangan-tangan, bahkan hati yang diberikan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Baik itu mereka yang sakit, mereka yang lemah, Tuhan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan di dalam gereja Tuhan. Tuhan menolong kami. Walaupun kami masih beribadah dari rumah tangga kami masing-masing. Tetapi kami percaya itu adalah kesempatan yang indah untuk Tuhan meneguhkan, menguatkan cinta kasih kami sebagai keluarga-keluarga Allah. Anak-anak kami yang belajar dari rumah dan mereka ada pada masa liburan sekolah, Tuhan juga berkati mereka dengan kasih dan sayang Tuhan. Biarlah mereka selalu manfaatkan waktu ini secara baik untuk mereka meraih masa depan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Yang masih bekerja dari rumah ataupun yang sudah bekerja dan dilakukan secara shift, Tuhan juga berkati. Biarlah kami semua tetap punya semangat untuk menjalani hidup, tugas, dan karya yang Tuhan percayakan bagi kami. Sebagaimana Tuhan kehendaki, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dengan seluruh persoalan-persoalan yang dialami di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat, Tuhan menolong. Tuhan berikan roh hikmat, akal budi kepada hamba-hamba-Mu yang Tuhan panggil dan pilih untuk menjadi pemimpin di berbagai aras, baik di pusat sampai ke daerah-daerah, kecamatan, kelurahan. Biarlah Bapa di dalam kepemimpinan mereka, dan setiap kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil membawa damai sejahtera.
karena mereka selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan, kebijakan, dan juga langkah-langkah kepemimpinan mereka. Gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia, di Gemit, Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong. Bagi kami yang sementara mempersiapkan diri untuk nanti akan ada di dalam ibadah jemaat secara terbatas di ruang kebaktian, Tuhan menolong memberkati semua persiapan ini, sehingga betul-betul kami menjadi agen-agen pemutus mata rantai COVID-19. Biarlah kami semua sebagai umat-Mu menjadi orang-orang yang disiplin, yang bertanggung jawab untuk kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga. Semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan saat ini, Tuhan memberkati mereka. Semua alat dan perangkat yang dipakai untuk pemberitaan firman Tuhan, Tuhan memberkati, sehingga semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan kembali memasuki hidup, tugas, dan karya kami. Kami mohon penyertaan Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, Tuhan selalu memperlengkapi kami. Untuk kami saling menguatkan, kami saling menopang, kami saling menolong berdasarkan kasih yang tulus, seperti yang telah Tuhan Yesus buat bagi kami di dalam kehidupan ini. Kasihani dan ampuni kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya jemput untuk kita semua bangkit berdiri dan kita bersama melakukan Kidung Jemaat 249 ayat 1. Kidung Jemaat 249 ayat 1, serikat persaudaraan berdirilah teguh. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Kristus, laksanakanlah panggilan dan kehendak Tuhan bersama berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Salam.